Di balik berdirinya Majapahit yang agung, ada kisah tentang kesetiaan, pengkhianatan, dan sebuah nama yang terhapus oleh fitnah. Dialah Nambi, patih utama pertama Majapahit. Tapi mengapa ia justru mati sebagai pemberontak? Aku Aji, dan hari ini kita akan menyelami kisah kelam yang nyaris dilupakan sejarah. Nambi bukan orang biasa. Ia adalah putra dari Empu Sora, salah satu panglima paling setia kepada Raden Wijaya sejak era Singhasari. Sejak muda, Nambi dikenal cerdas, tenang, dan pandai berdiplomasi. Saat Majapahit didirikan, Raden Wijaya mengangkat Nambi menjadi Patih Hamangkubumi, posisi tertinggi kedua setelah raja. Semua orang tahu, ini tanda kepercayaan mutlak. Tapi semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. Di dalam istana muncul kecemburuan. Sosok seperti Halayudha, seorang Mahapati, menyimpan iri dalam diam. Ambisinya hanya satu, menjatuhkan Nambi dan menguasai pemerintahan dari balik bayang-bayang. Langkah pertama Halayudha adalah memfitnah Empu Sora, ayah Nambi. Empu Sora dituduh berkhianat tanpa pembelaan, dihukum mati oleh perintah raja. Nambi terluka, tapi ia diam. Ia tetap patuh, tetap setia. Beberapa waktu kemudian, saat Nambi bertugas di luar istana, datanglah sebuah surat yang konon dari raja. Isinya, Nambi diminta mengundurkan diri sebagai patih. Nambi terkejut, marah, merasa dikhianati. Apa ini balasan setelah semua pengabdian? Kemarahan berubah jadi dendam, dan dendam berubah menjadi pemberontakan. Nambi mengerahkan pasukannya. Ia menyatakan diri melawan istana, bukan karena tamak, tapi karena merasa dibuang seperti ayahnya. Kerajaan merespons cepat. Pasukan Majapahit di bawah komando Gajah Biru bergerak. Pecahlah pertempuran berdarah di timur Majapahit. Nambi bertempur habis-habisan, namun akhirnya ia gugur. Nambi mati sebagai pemberontak. Tapi, benarkah ia berkhianat? Atau hanya korban dari permainan istana yang kejam? Halayudha sendiri kemudian dihukum mati oleh Jayanegara karena dituduh punya niat jahat merebut kekuasaan. Ironis, bukan? Seorang yang difitnah mati, dan sang pemfitnah justru berakhir tragis juga. Majapahit dibangun bukan hanya dengan kejayaan, tapi juga dengan darah orang-orang seperti Nambi. Kisah ini bukan hanya sejarah, ini peringatan bahwa fitnah lebih mematikan daripada pedang. Aku Aji, sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.